Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 3 Januari 2025. Akhir pekan, minggu pertama Januari 2025 tahun baru. Kita akan membahas beberapa emiten-emiten yang sudah sampai ke TP2 kita di minggu ini. Meskipun minggu ini hanya 3 hari perdagangan, namun kita ada beberapa emiten yang sampai ke TP2. Sebelum itu, kita lihat IHSG kita terlebih dahulu. Pada perdagangan hari ini menguat tipis 1,22 poin, 0,02%. Value transaksi pada perdagangan hari ini 7 triliun dengan net foreign sale sebesar 0,5 triliun. Foreign sale ada 2,6 triliun, foreign buy 2,1 triliun, net foreign sale sekitar 0,5 triliun. Mari kita lihat net foreign buy pada perdagangan hari ini 3 Januari 2025 ada TLKM. Asing akumulasi 46,8 miliar menguat. UNTR 34,7 miliar. BRPT 21 miliar, cuan 19 miliar, Adro 15 miliar melemah. INDF 14 miliar, Brand 11 miliar, OASA 9 miliar, MBMA 9 miliar, MEDC 7 miliar, SMIL 4 miliar, GOTO 3 miliar, dan seterusnya. Ini emiten-emiten yang diakumulasi oleh asing. Kemudian net foreign sale. Net foreign sale pada perdagangan hari ini ada BBNI, asing ada jualan 144 miliar, kemudian BBRI 144 miliar. Setelah kemarin net buy foreign tipis, hari ini asing kembali jualan. BMRI 98 miliar, BRMS 70 miliar, BBCA 57 miliar, TPA 17 miliar, AMMN 16 miliar, lanjut terkoreksi. INKP 13 miliar, KLBF 12 miliar, Bumi 10 miliar, asing ada jualan. MCKA, Film, Raja, kemarin net foreign buy cukup besar, hari ini net foreign sale 7 miliar. Tins, asing jualan. Pani, asing jualan. BRIS, WNVR, GGRM, dan seterusnya. Ini beberapa catatan net foreign sale pada perdagangan hari ini. Bisa menjadi catatan kalau asing jualan cukup besar, termasuk BRMS ini, seperti yang kita bahas di grup sharing Sobat Trader bahwa perdagangan kemarin kenaikan BRMS disertai dengan asing jualan pada perdagangan hari ini disertai dengan asing jualan. Memang kenaikan BRMS cenderung bahwa dinaikkan oleh bandar lokal ya. Kecenderungan BRMS seperti itu. Namun ketika ada asing yang akumulasi justru menjadi penguat untuk bandar lokal juga akan menaikkan harganya. Sehingga dengan kondisi ada asing jualan pada perdagangan hari ini dan kemarin juga jualan, rawan aksi profit taking oleh bandar lokal, rawan terkoreksi. Mari kita lihat beberapa emiten yang hit TP2, mulai dari awan. Kita review dulu beberapa emiten. Sebelum itu kita lihat IHSG kita pada perdagangan hari ini. Candle doji masih belum mampu menembus MA20. Kemudian terkoreksi, asing mencatatkan jualan sebesar 479 miliar. Lebih besar daripada perdagangan kemarin 2 Januari 2025. Dengan candle doji seperti ini pada perdagangan 6 Januari 2025, nanti apakah IHSG akan menguat breakout dari high di perdagangan hari ini atau breakdown dari low di perdagangan hari ini. Jika breakdown dari low di perdagangan hari ini, maka akan lanjut terkoreksi. Jika berhasil breakout, maka akan lanjut menguat. Sebab candlenya doji. Kita lihat bahas awan. Kita review emiten-emiten yang hit TP2 kita dari awan. Era digital media. Pada perdagangan 2 Januari menguat 4,05%, pada perdagangan 3 Januari menguat 3,33%. Selamat bagi sobat trader yang sudah akumulasi awan.
era digital media, sudah hit TP2 bahkan lebih. Beberapa kali awan sudah bisa mendatangkan profit bagi sobat trader karena pergerakannya cukup mudah ditebak. Ketika ada tanda-tanda, biasanya langsung kita masukkan trading plan awan ini. Kita lihat awan. Awan masuk trading plan untuk 2 Januari 2005, last price di 346, TP2 di 364. Last price di 346, pada perdagangan hari ini closing di 372, maka menguat 7,66% dari last price. Bahkan kalau sobat trader di tanggal 2 Januari beli di harga 342, beli di harga 342 sudah dapat 9%. Selamat bagi sobat trader yang sudah spekulasi buy awan sesuai dengan trading plan Joy Trader. Selamat. Ada sobat trader yang beli awan. Kemudian analisa kenapa awan kita beli ada di video sebelumnya sehingga tidak kita bahas lebih lanjut. Kemudian BKSW, Bank QNB. Bank QNB Indonesia juga masuk trading plan di tanggal 2 Januari. 2 Januari 2005, last price di 71, target take profit di 75. Langsung hit TP2, high-nya ada di 78. Kalau sobat trader dapat di harga 72, 71, dapat 10% jika bisa jualan di 78, high pada perdagangan 2 Januari. Kalau bisa jualan di 77 saja, 9,17%. Karena sempat ada koreksi di awal sesi. Kondisi saat ini BKSW apakah masih menarik? Mari kita lihat. Jika masih menarik, maka kita bisa masukkan trading plan lagi. Untuk BKSW volume pada perdagangan hari ini cukup besar. Namun buyer dan sellernya juga sama-sama kuatnya. Secara fundamental di distribusi. Mari kita lihat dari tanggal 30 Desember. Netral yang masuk cukup banyak DH, XA, SK. Kalau dari tanggal 27. Big distribusi OD. OD yang jualan, DH masih akumulasi terus. Tampaknya masih menarik untuk BKSW, masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Namun kalau dapat di harga bawah akan lebih baik. Untuk sementara belum kita punya trading plan terlebih dahulu karena last price di 73 masih sama dengan last price di 71. Jadi masih bisa menggunakan trading plan kita sebelumnya. Kemudian Citi. Citi juga setelah masuk trading plan langsung hit TP2, bahkan sempat menguat cukup tinggi. Mari kita lihat Citi. Citi masuk trading plan untuk perdagangan 30 Desember 2024, last price di 104. Target take profit di 109, bahkan kenaikannya lebih dari 109. Di sini last price di 104, bahkan sempat terkoreksi ke 102. Kalau sobat trader spekulasi buy di 104, 103, maka sudah lumayan floating profitnya. Kita coba ukur dari 104 sampai ke 123. High-nya dari 124, kita anggap bisa jualan di 123. Ada upside 18,67%. Selamat bagi sobat trader yang sudah untung di Citi. Apalagi jika beli di tanggal 30 Desember, sudah take profit,
koreksi, beli lagi, take profit lagi. Selamat, sudah beberapa kali take profit di Citi. Pada perdagangan 3 Januari terkoreksi 4,42%. Secara bandarmologi dari tanggal 27 Desember masih ada akumulasi. Kalau hanya tanggal 3 Januari ada distribusi oleh NIXC yang masuk KK GRXL. Tampaknya masih akan menarik untuk Citi jika sobat trader dapat di dekat-dekat harga 100 ya. Silahkan spekulasi buy di dekat harga 102, 100. Selama bertahan di atas 100 kemungkinan akan ada pantulan-pantulan. Manfaatkan pantulan untuk jualan. Strateginya seperti itu. Beli saat koreksi, jual saat naik. Jangan kejar-kejaran harga, tidak perlu scalping. Kemudian Denar. Denar juga sempat langsung menguat di hari kita buatkan trading plan. Denar kita buatkan trading plan untuk tanggal 30 Desember 2024. Last price di 107, TP2 di 112. Di sini kita buatkan trading plan langsung menguat hit TP2 dari 107 sampai ke 118 ada penguatan 10,28%. Jika sobat trader spekulasi buy di 108 maka dapat 9%-an jika bisa jualan di harga atas. Meskipun setelah itu ternyata belum mampu menembus 520 kemudian koreksi ya. Alasan kenapa kita masukkan trading plan ada di video sebelumnya, silahkan ditonton video sebelumnya alasannya. Untuk saat ini Denar secara bandarmologi ada small distribusi oleh XA CCPD yang masuk YP KKSK. YP masuk cukup banyak. Mari kita lihat secara bandarmologi tanggal 23. Dari tanggal 23 Desember ada akumulasi oleh YP. YP nampaknya terus akumulasi di Denar. Maka menarik kalau sobat trader ingin spekulasi buy di Denar lagi silahkan. Karena ini sama dengan hampir sama dengan last price kita ya. Last price kita di 107, trading plan ini 107, seperti 100. Maka untuk Denar masih bisa menggunakan trading plan di tanggal 30 Desember 2024. Silahkan dipakai lagi. Support 100, selama bertahan di atas 100 maka akan ada potensi menguat. Namun bisa jadi terkena EMA 20 belum mampu breakout kemudian koreksi. Sehingga tawar-tawar saja di dekat-dekat 100 spekulasi buy. Kalau breakdown dari 100, closing di bawah 100, batasi resiko amankan modal. Kemudian DOS. Global Sukses Digital. Ini trading plan yang sudah cukup lama kita buat. Baru terjadi penguatan pada perdagangan hari ini 3 Januari 2025. DOS kita buatkan trading plan untuk tanggal 30 Desember 2024 karena ada akumulasi pada saat itu. Support di 191 kita buat, CL di 187 dan belum kena CL ya. CL-nya itu tunggu closing dan closing di tanggal 30 Desember ada di 188, closing di 2 Januari ada di 199 sehingga masih di atas CL. Support saat ini ada di 185. Selama bertahan di atas 185 maka DOS masih ada potensi untuk menguat sebab belum dead cross EMA 20 dengan EMA 50 dan masih ada potensi untuk menguat. Pada perdagangan hari ini 3 Januari. Distribusi besar oleh CCXL BK yang masuk YP PD DH. Masih ada potensi untuk menguat. DOS kalau sobat trader sudah punya dari harga bawah silahkan. Kalau yang dalam kondisi floating loss silahkan untuk average down. Bisa manfaatkan pantulan untuk segera amankan modal ya. Karena kemungkinan masih akan belum mampu menembus EMA 20. Maka strategi average down-nya adalah buat
average price-nya di bawah EMA 20. Ya, sobat trader ada yang punya di level harga 208 tadi. High pada perdagangan hari ini di 212. Semoga sudah keluar di 210. Yang penting profit daripada cut loss. Sehingga kalau sudah habis di take profit di 210 tadi atau setidaknya BEP di 208, tinggal cari area entry baru lagi. Nanti tinggal profitnya berjalan. Selama di atas 185 masih menarik untuk dos. Kemudian Elsa bukan trading plan, ERA. ERA Jaya Swasembada pada perdagangan 2 Januari 2005 menguat cukup tinggi karena ada news ya, karena ada news terkait kerjasama dengan perusahaan lain dari anak usahanya ERAL, sehingga ERA-nya menguat lebih tinggi. Secara fundamentologi, big distribusi, ERA ini sudah masuk trading plan cukup lama, baru menguat perdagangan kemarin. Nih, ERA sudah masuk trading plan sejak 23 Desember 2024, last price di 510, TP2 di 430. Ya, high pada perdagangan 2 Januari ada di 436. Kita buat yang trading plan sejak di sini. Sejak di sini untuk perdagangan 23 Desember sempat menguat, namun kemudian koreksi. Meskipun koreksi masih belum kena cut loss karena support kita di sini. Support kita di 398. Kemudian menguat hit TP2. Selamat kalau sebagian ada spekulasi buy di ERA. Kondisi saat ini tanggung. Jika ada koreksi ke EMA 20 di 410-an, silakan spekulasi buy. Kemungkinan masih akan sideways untuk beberapa waktu ke depan. ERA Jaya Swasembada. Kemudian yang hit TP INPS. INPS pada perdagangan kemarin kita buat yang trading plan langsung menguat hit TP. Pada perdagangan hari ini koreksi cukup dalam. INPS. Ya. Kita buat yang trading plan untuk INPS tanggal 2 Januari 2025. Last price-nya ada di 130, target TP2 di 137. Dan penguatannya cukup tinggi. INPS 131, open gap up, dibuka open gap up. High-nya ada di 155, menguat 18,32%. Meskipun kemudian di bawah turun. Nah, pada perdagangan 3 Januari ini di markup ya, open high. Open di 151, high di 151. Di markup untuk bisa jualan dan benar jualan. Ya. Jika kita lihat pada perdagangan 30 Desember, volumenya kecil. Namun kita masukkan trading plan untuk tanggal 2 Januari 2025. Sehingga ini menjadi catatan khusus juga bahwa volume kecil di hari perdagangan pada saat itu belum tentu kemudian pada perdagangan esoknya tidak akan naik kencang. INPS ini menjadi salah satu bukti bahwa kita masukkan trading plan untuk tanggal 2 Januari. Dan benar tanggal 2 Januarinya langsung menguat 18,32%. Dengan beberapa analisa yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kemudian kita yakin untuk memasukkan INPS ke trading plan kita dan benar menguat. Trading santai. Tanda-tandanya hanya melihat ada kenaikan dengan volume yang kecil, namun candlenya cukup solid. Untuk saat ini INPS karena secara fundamentologinya ada distribusi besar oleh YPXA dari tanggal 2, tanggal 3, tanggal 3-nya masih jualan. Maka saat ini wait and see terlebih dahulu ya, wait and see terlebih dahulu sampai benar-benar mampu bertahan di 120. Low pada perdagangan 3 Januari di 120. Kita pantau-pantau jika INPS sudah konsolidasi di atas 120,
Nah, nanti saat itu mungkin akan kita buatnya trading plan lagi. Biarkan slow down dulu, jangan dilawan marketnya seperti ini. Karena kalau sudah di markup seperti ini, lawan koreksi seperti ini. Di markup nih, open high langsung cukup tinggi. Setelah itu koreksi. Kita jangan melawan market. Kalau memang mereka mau jualan ya biarkan jualan, nanti kita pantau-pantau. Kalau memang INPS akan ada potensi untuk menguat. Kemudian JAR. Johnny Agroraya ini juga sudah hit TP2. Trading plan-nya sudah cukup lama, JAR. Sejak 18 Desember 2024. Last price di 310, TP2 di 326. Sejak 18 Desember, sejak di sini. Ya. Sejak di sini kita punya trading plan. Koreksi, supportnya ada di 300. Ini ada di 300 dan benar. Ini sempat koreksi di bawah 300, kemudian menguat, masih belum kena CL ya, masih belum kena CL karena belum closing di bawah 300. Sideways pada perdagangan 2 Januari menguat cukup tinggi. Jika dari level harga 310 sampai high-nya 304, menguat 12,26%. Selamat bagi sobat ini, sabar menunggu kenaikan dari JAR, sudah floating profit lumayan. Ini strategi yang kita lakukan ya. Kadang memang tidak langsung jalan, namun meskipun tidak langsung jalan, selama tetap bertahan di support, pegang saja. Nanti saat waktunya tiba ada kenaikan, silahkan untuk take profit. Kemudian JMAS. JMAS ini sudah jadi langganan ya. Selamat bagi sobat trader yang bisa berkali-kali TP di JMAS. Kembali kita masukkan trading plan untuk 30 Desember 2024. 30 Desember di sini kita masukkan trading plan. Sempat terkoreksi ke 144 kalau ada yang beli 144. Kemudian pada perdagangan 2 Januari menguat, tanggal 3 Januari hari ini menguat lagi sampai ke 156. Selamat kalau sobat trader masih ada yang hold. Secara fundamentologinya menarik. Ini ada upside 7,59%. Menjadi makin menarik untuk JMAS saat ini karena ada akumulasi dan disertai dengan masuknya asing. 2 hari terakhir ada asing masuk, meskipun masih belum besar. Namun pertanda baik untuk JMAS, semoga berhasil berikut 160 dan melanjutkan penguatan. Kalau sobat sudah punya dari harga bawah, tinggal di hold. Silahkan atur area take profitnya. Kalau yang belum punya, silahkan kalau mau tunggu-tunggu koreksi. Kemudian lihat Logindo Samudra Makmur juga sudah hit TP. Lead kita buatkan trading plan untuk 2 Januari 2025. TP2 di 103, last price di 98. 2 Januari nih sempat terkoreksi sampai ke 93 ya. Support di 91. Selamat kalau sobat ini ada yang dapat di 93 atau 94. Dapat profit yang cukup lumayan. Kini kita buat di 95, upsetnya di 111. Kalau dapat di 94 saat terkoreksi justru spekulasi buy, beli karena sudah masuk trading plan kita dan sudah analisa sendiri bahwa lead masih ada potensi menguat, harusnya berani beli. Ya. Sehingga analisa sendiri juga penting karena dengan analisa sendiri sobat trader yang memutuskan beli atau tidaknya suatu emiten. Yang jelas kita buatkan trading plan sebagai pendukung untuk sobat trader bisa eksekusi emiten-emiten yang sobat trader sudah analisa mandiri. Nih kalau lead beli di 94, low-nya di 93 kan pada perdagangan 2 Januari ini. Floating profit 17,18% kalau bisa jualan di atas. Secara fundamentologinya small distribusi yang masuk banyak XL, EP, CC, maka pantau-pantau saja jika ada koreksi.
Untuk saat ini terlalu high risk jika sobat trader spekulasi buy karena pas berada di resisten. Ya, pas berada di resisten 111 masih belum mampu menembus 111, maka wajar jika terkoreksi. Kita pantau lagi di dekat-dekat 90-an atau di dekat-dekat 100. Kemudian LAK ini berkali-kali juga ada penguatan, namun baru kita buatkan trading plan untuk perdagangan hari Kamis. Nah, hari ini. Untuk perdagangan hari ini kita punya trading plan 3 Januari 2025. Hit TP2 bahkan lebih, last price di 98. Last price di 68. LAK sempat terkoreksi pada perdagangan 3 Januari ke 68. Ya, ke harga last price-nya, kemudian menguat. Kalau sobat trader dapat di 68, profit 12,35%. Kalau sobat trader dapat di 69, profit sekitaran 10%-an, 10-11%. Selamat. Dan memang karakternya seperti itu ya untuk LAK. Jangan dikejar. Ada sobat trader yang di tanggal 30 Desember ini tanya bagaimana LAK. Kemudian kita sampaikan bahwa ada spam order, lebih baik tidak spekulasi buy dan silahkan pantau WAPO. Saat itu ternyata WAPO-nya langsung naik kencang. Nah, kemudian pada perdagangan 2 Januari tampak tertahan, maka kita masukkan trading plan tanggal 3 Januari dan sudah hit TP. Jika besok LAK terkoreksi lagi di 65, silahkan diatur area entry-nya sekitar support 65. Nanti manfaatkan lompatan tiba-tibanya untuk take profit. Strateginya LAK seperti itu. Kemudian MMIX yang ARA ya, kita dapat satu emiten ARA pada perdagangan Senin 30 Desember 2024. Kita masukkan trading plan MMIX untuk lewatan nih MMIX. Nah, yang ini. MMIX 30 Desember 2024 kita bagian trading plan. Last price di 97, TP1 100, TP2 102 dan lebih ya, lebih tinggi. Bahkan open gap up. Pada perdagangan 27 Desember volume sangat kecil. Namun volume kecilnya lebih besar daripada volume 24 Desember. Sehingga kita berani untuk masukkan trading plan tanggal 30 Desember. Dan 30 Desembernya langsung gap up. Nih gap up. Last price-nya ada di 97 closingnya. Kemudian dibuka di harga 100. Langsung open gap up. Kemudian lock arah. Menguat 34%. Kalau sobat trader ada yang spekulasi buy saat di harga open di sini, jika memang mengikuti trading plan Joy Trader, maka dapat 53% sampai di high-nya pada perdagangan 2 Januari 2025. Tentu untuk spekulasi buy di emiten seperti ini tetap harus analisa ulang, sehingga analisa ulang menjadi hal yang penting. Joy Trader hanya membagikan banyak watchlist, dalam rangkanya sobat trader juga mampu analisa mandiri karena kita tidak tahu mana yang bisa jalan. Sobat trader perlu analisa ulang manakah yang kemungkinan akan jalan. Selamat kalau ada yang spekulasi buy di MMIX. Dan pada perdagangan 3 Januari ini ada penguatan lagi secara fundamentalologinya. BG, PD, IU masuk, asing ada masuk 56 juta. Namun sangat dekat dengan resist sehingga jika ada koreksi-koreksi saja pantau. Kenaikan pada perdagangan 3 Januari dengan volume yang cukup kecil rawan terkoreksi. Ya, rawan terkoreksi jangan dikejar. Kalau sobat trader tahu karakter dari MMIX yang kadang bandingan cukup kasar, jangan dikejar. Pantau-pantau lagi saja kalau ada koreksi di dekat-dekat 120. Kemudian naik sama dengan DOS ya.
analisanya Pico. Kita ke Pico langsung. Pelangi Indah Kanindo. Ini baru kita masukkan trading plan juga untuk perdagangan 2 Januari 2025. Karena ada penguatan di tanggal 30 Desember yang cukup tinggi, ada ekor cukup panjang. Dengan ekor yang cukup panjang dan bertahan di support seperti ini, maka menarik untuk kemudian kita buatnya trading plan di tanggal 2 Januari. Ya. Tanggal 2 Januari kita buatnya trading plan. Kemudian pada perdagangan 6 Januarinya menguat sampai ke 143, menguat 16,13%. Selamat bagi sobat trader yang memantau atau spekulasi buy di Pico di tanggal 2 Januari. Ini di sini hanya butuh 1 hari untuk Pico bisa menguat cukup tinggi. Selamat kalau ada yang sudah take profit ya. Kalau emiten-emiten seperti ini baiknya segera take profit saja selama sudah floating profit. Jangan terlalu tamak, jangan terlalu muluk-muluk. Yang penting profit. Nanti ketika koreksi kita cari area entry lagi untuk bisa spekulasi buy dan ketika menguat tinggal take profit lagi. Karena ini kembali ke dekat last price, maka silahkan untuk menggunakan trading plan yang ada. Support ada di 117, jika bertahan di atas 117 maka ada potensi untuk Pico kembali menguat. Kemudian Tron dan Fern. Tron terlebih dahulu, teknologi karya digital Nusa. Ya, pada perdagangan 3 Januari menguat, hit TP. Tron kita masukkan trading plan sejak 2 Januari 2025, last price di 126. TP2 di 132, pada perdagangan hari ini menguat sampai ke 142. Selamat kalau sobat trader yang ada spekulasi buy di Tron. Bahkan ada yang beli ketika koreksi. Karena di sini untuk 2 Januari, berarti kalau sobat trader mantau, maka sudah seharusnya spekulasi buy Tron di dekat-dekat 126. Kalau ada yang dapat di 127, maka ada upset 11% sampai ke 142. Selamat. Dan selamat bagi sobat trader yang punya average atas, kemudian kemarin bertanya apakah sekarang pantas untuk average down dan sudah average down, sudah kejemput. Selamat, sudah kejemput. Jangan beli di atas lagi, beli saat di support ya, sebagai pengingat sehingga tidak repot untuk average down. Ketika kita beli di support, setidaknya kita tenang selama berada di atas support, dan ketika memang supportnya jebol, segera batasi risiko, amankan modal. Kemudian Verna Indah Pictures. Verna Indah Pictures ini kita buatkan trading plan untuk 27 Desember dan menguat 30 Desembernya. Nih, Fern 30 Desember 2024. Nih, 30 Desember kita punya trading plan di sini. Ternyata opennya di 157, sempat terkoreksi ke 151, namun kemudian hit TP2 di 164-an. Saat ini Fern masih menarik secara teknikal. Kemungkinan akan kita punya trading plan lagi kalau ada koreksi-koreksi ke dekat-dekat 140 ya. Kita punya trading plan lagi kalau koreksi ke 140. Kita buy on weakness di Fern. Semoga ada penguatan setelah kita buatkan trading plan. Itu beberapa analisa weekly review untuk emiten-emiten yang hit TP2 kita. Selanjutnya kita akan membahas emiten-emiten yang di request oleh sobat trader. Yang pertama Akra, AKR Corporindo. Akra pada perdagangan 3 Januari 2025 melemah 2,60%. Secara fundamentologinya didistribusi oleh CCAKLG yang masuk TPSKYP foreign jualan 4,9 miliar. Saat ini Akra dalam kondisi sideways, belum ada tanda-tanda untuk menguat.
Mari kita tambahkan dengan indikator yang lain, akumulasi distribusi. Akumulasi distribusi menunjukkan adanya kenaikan dengan kondisi AKRA yang sideways, namun akumulasi distribusi menunjukkan tren positif, maka ada potensi untuk AKRA mampu menguat. Support terdekat di 1115, support kuatnya di 1100, jangan sampai dijebol. Nih. Akumulasi distribusi menunjukkan tren positif. Kita coba tambah dengan indikator unbalanced volume. Ya. Semoga akan melanjutkan penguatan untuk AKRA. Mari kita lihat apakah ada trading plan untuk AKRA di level harga saat ini. Jika tidak, tampaknya bisa kita masukkan trading plan. Terakhir ini 15 Desember. Sudah cukup jauh, mari kita masukkan trading plan untuk AKRA karena menarik. Bisa kita manfaatkan buy on weakness. Yang penting supportnya dijaga, jangan sampai jebol. Support di 1100, support kuat. Jika breakdown dari sini, maka akan membentuk lower low dan potensi lanjut terkoreksi cukup dalam. Kondisi RSI stokastik sudah golden cross, tinggal menunggu waktu saja untuk AKRA menguat. Resisten terdekat di 1200. Kalau sobat trader ada punya dari ke atas, silahkan untuk average down, strategi average down sesuai dengan spreadsheet yang kita bagikan. Kalau butuh bantuan, silahkan japri. Kemudian ASRI. Untuk AKRA menarik, sudah kita punya trading plan. Kalau ada yang mau spekulasi buy, silahkan. Kemudian ASRI, Alam Sutra Realty. Pada perdagangan 2 Januari menguat cukup tinggi, menguat 6,72%. Pada perdagangan 3 Januari sempat menguat ke 147, namun closing di 144. Bandarmologinya normal distribusi. Kalau dari tanggal 2 ada akumulasi oleh UD INCP CC. Secara teknikal seperti biasa, emiten downtrend harus menembus EMA 20. Ini mencoba menembus EMA 20, gagal terkoreksi. Ini mencoba menembus EMA 20. Sangat dekat dengan EMA 20, maka tidak disarankan untuk spekulasi buy. Silakan spekulasi buy jika kembali terkoreksi ASRI di dekat-dekat 133 supportnya. Ya. Nih, sangat dekat dengan resisten horizontalnya di 148. Resisten EMA 20 di 149. Risk reward kurang menarik, pantau-pantau saja kalau ada sobat trader yang ingin spekulasi buy di ASRI di dekat-dekat 135. Kalau sudah ada yang beli di harga bawah dan sudah floating profit, silahkan diatur area take profitnya. Jika ASRI breakdown dari low di 142, maka akan lanjut turun lagi ke 138-an. Emiten yang downtrend, strateginya adalah hanya manfaatkan penurunan saat dari support, kemudian take profit. Saat ini hanya untuk tinggal take profit. Kalau ada yang sudah beli dari support, jangan beli di sini. Karena untuk bisa naiknya cukup susah, ya cukup susah. Biarkan sideways dulu. Saat sudah sideways, maka akan ada kemungkinan besar untuk bisa breakout EMA 20. Ada kemungkinan besar untuk bisa kembali uptrend. Saat ini belum untuk ASRI. Kemudian CARE. Ada sobat trader yang minta dari request bahas Metro Healthcare Indonesia. Menarik untuk CARE. Sudah kita bagian trading plan sejak di sekitar sini ya. Ya, di sekitar sini. Kita bagian trading plan lagi di sekitar sini, kemudian menguat terus. Secara bandarmologi pada perdagangan 3 Januari ada distribusi besar oleh HD IHPS.
Namun ada yang masuk CC, AK, AG, asing pada perdagangan 2 Januari jualan cukup banyak nih. Jualan 56 miliar, wow. Pada perdagangan 3 Januari ada kembali masuk 3,7 miliar. Volume transaksi 2 Januari cukup besar, namun kenaikannya tidak begitu tinggi. Tanpa ada anomali di tanggal 2 Januari karena transaksi volume besar namun kenaikan tidak cukup tinggi. Justru pada perdagangan hari ini menguat 3,16%. Secara teknikal saat ini CARE dalam kondisi strong uptrend ya. Strong uptrend. Menguat koreksi EMA 20, menguat koreksi EMA 20, menguat. Mencoba breakout resisten psikologis di 200, high pada perdagangan 3 Januari di 200, masih belum mampu menembus di level harga 200, namun kemungkinan besar akan bisa tertembus. Akumulasi distribusi mengarah ke atas, on balance volume mengarah ke atas, namun RSI stokastik ada tanda-tanda bearish divergence. Ya. Tentu mendasar pada beberapa analisa kita sebelumnya, bearish divergence ada yang memang bisa benar terrealisasi, kemudian terjadi bearish seperti di TOBA, di SMRA. Namun ada juga emiten-emiten yang tetap strong, kemudian menguat melawan bearish divergence-nya. Kalau dengan indikator akumulasi distribusi tidak tampak, dengan non balance volume juga tidak tampak, namun justru dengan RSI stokastik tampak bearish divergence-nya. Harganya menguat, namun osilator RSI-nya melemah. Tinggal kita tunggu-tunggu saja ini. Jika RSI stokastik masih akan menguat sampai di sini dan harganya menguat, maka bearish divergence-nya gagal ya. Bearish divergence-nya akan gagal jika ini terjadi penguatan terus sampai ke atas ini. Namun jika belum sampai ke atas kemudian dead cross, RSI stokastiknya berarti bearish divergence-nya bisa benar-benar terrealisasi, kemudian bisa terkoreksi cukup dalam. Hati-hati dengan bantingan CARE karena bantingannya cukup kasar. Di sini banting, di sini dibanting. Maka hati-hati. Silahkan pasang trailing stop bagi sobat trading punya CARE. Ya, Pak Naswa punya CARE, silahkan dipantau-pantau saja. Pasang trailing stop. Jangan sampai kemudian dibawa turun cukup dalam. RSI kita coba tambahkan MACD. Kita lihat dengan MACD. Dengan MACD masih belum tampak ya pola bearish divergence-nya. Justru masih ada potensi untuk lanjut menguat. Maka harapannya memang breakout 200. Jika berhasil bertahan di atas 200, kemungkinan masih akan uptrend. Solid uptrend. Ini juga baru saja breakout penannya sebenarnya. Kita lihat dengan time frame weekly. Ya. Dengan time frame weekly masih cukup uptrend. Sehingga sebenarnya masih menarik untuk CARE. Kalau untuk jangka menengah. Ini sudah masuk trading plan kita sejak lama sebenarnya. Namun ada sobat trading yang sudah hold, ada yang sudah jualan. Ini trading plan yang pertama trading plan yang kedua di 179. Trading plan yang pertama ada di sini. Nih, saat di 150. Dari 150 sekarang sudah sampai di harga 196 dari tanggal 21 November 2024. Silahkan dipantau. Sobat trading punya CARE sudah sangat
rawan. Sehingga kalau sobat trader kemungkinan tidak akan membuat trading plan untuk care saat ini karena sudah sangat rawan sekali. Daripada nanti ada sobat trader yang justru spekulasi buy dan di bawah turun. Untuk emiten seperti ini silahkan dianalisa mandiri. Kalau yakin ya semoga tetap akan lanjut menguat. Analisanya kurang lebih seperti itu dari Joy Trader. Kemudian Diva, ya Diva ada yang request ya. Diva. Distribusi voucher Nusantara pada perdagangan 3 Januari 2005 ditutup melemah 5,97%. Secara fundamentologinya ada distribusi oleh YP, CCNI, XL, PDGR akumulasi. YP ternyata jualan padahal di sini ada masuk cukup besar. Saat ini berada di dekat support 124 atau di support 5200 di 122. Koreksi sudah cukup dalam. Diva. Kondisi resistensi juga sudah sangat oversold. Kalau ada sobat trader spekulasi PD 126 sebenarnya sudah cukup murah. Dan tampaknya masih menarik. Trading plan Diva kita supportnya ada di 129. Breakdown support ya, sebenarnya breakdown support ini. Pas di area cut loss. Namun ternyata dia ada support berikutnya di 124. Kalau ada sobat spekulasi buy di dekat-dekat sini sebenarnya silakan, tidak apa-apa karena ini juga tempat Diva sideways ya. Sangat low risk sebenarnya jika ada sobat yang spekulasi buy di dekat-dekat support 122. Sangat low risk karena ini tempat demand dari Diva yang sudah beberapa waktu sebelumnya cukup sideways di sini, menguat, ini kembali ke area sideways-nya. Jika ada pantulan silahkan manfaatkan take profit. Karena menarik, mari kita buat yang trading plan lagi untuk Diva, kita update trading plan. Supportnya kita buat di 120 saja. Ya, 120. Karena trading plan sebelumnya pas di cut loss, kita buat yang trading plan ulang, resisten ada di 139 atau 135. Kemudian sobat trader yang pertama bertanya Elsa. El Nusa. El Nusa pada perdagangan 3 Januari 2025 ditutup melemah karena open gap up. Last price-nya ada di 438. Pada perdagangan hari ini dibuka di 450, sempat menguat ke 444, kemudian di bawah turun. Masih belum mampu menembus EMA 20, ya, kondisi downtrend. EMA 20 akan menjadi resistensi kuat. Secara fundamentologi ada akumulasi RX RBOD yang distribusi DR XC YP MG. Saat ini Elsa breakdown dari EMA 200, namun sudah mulai tertahan koreksinya. Kita lihat volumenya. Volume pada perdagangan hari ini 3 Januari cukup kecil. 2 hari sebelumnya ada volume yang cukup bagus, kenaikan. Namun makin lama volumenya makin mengecil. Sepertinya transaksinya juga makin sepi, makin kurang menarik untuk Elsa. Kalau ada sobat yang tarik spekulasi buy di Elsa, maka silahkan pantau-pantau di 424-an. Kondisinya cukup sideways sehingga pergerakannya juga kurang begitu menarik. Menguatnya pelan-pelan, koreksinya cukup cepat.
Kalau ada sebuah trading punya dari garis atas, mau average down, tunggu di sekitar 424. Kalau ada yang saat ini sedang dalam kondisi BIP, baiknya BIP saja, ya, BIP saja. Mari kita coba spekulasi buy di emiten lain yang bisa lebih menarik. Untuk Elsa kondisi saat ini tampaknya masih belum menarik, meskipun tetap akan ada potensi menguat. Setidaknya menguat ke 450. 450 ke 448 di EMA 20-nya. Kalau sobat trading memang masih yakin untuk hold jangka panjang, ya silahkan. Sebenarnya Elsa ini untuk jangka panjang menarik, namun untuk jangka pendek saat ini kurang menarik, ya. Dengan chart weekly menarik. Dengan chart weekly sebenarnya menarik. Ini ada candle doji di minggu kemarin, kemudian di perdagangan minggu ini candle doji-nya sempat di breakout meskipun closingnya di 438, berarti masih belum mampu breakout candle doji. Tertahan di EMA 50. Nih, koreksi menguat, breakdown EMA 50 di 2 minggu sebelumnya. Kemudian ini mencoba menguat lagi namun tertahan di EMA 50. Secara chart weekly sebenarnya masih uptrend. Silahkan kalau memang sobat trader ingin trading jangka menengah, jangka panjang, Elsa tetap masih menarik. Ini juga sudah sangat terdiskon. Kalau di bawah ke 400 makin terdiskon, silahkan spekulasi buy lagi di dekat-dekat 400. Ya, kalau sobat trader sabar, tetap masih menarik. Namun untuk trading jangka pendek bisa pilih emiten yang lain. Saran dari Joy Trader seperti itu. Kemudian ada yang request apa tadi? PSAB. J Resources Asia Pasifik pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi, ya. Sempat menguat ke 260. Namun closingnya di bawah turun. Tampak seperti candle shooting star. Sehingga rawan terkoreksi untuk PSAB. Resistennya saat ini ada di 260. Ya, 260. Karakter PSAB ini dengan chart daily sebenarnya mudah ditebak. Di sini sempat support kuatnya di 210. Kemudian di sini support kuatnya di sekitar 260. Lalu kemudian uptrend. Di sini support kuatnya di 300. Maka kondisi saat ini kemungkinan PSAB masih akan sideways di range harga 210 sampai 260 terjauh. 246 ini cukup tanggung. Kalau sobat trader ada yang sudah floating profit, diatur saja area take profitnya. Untuk bisa breakout 260 harus ada tenaga yang cukup kuat, termasuk dari asing. Biasanya PSAB ini mancing foreign. Ketika foreignnya ikutan, biasanya pergerakannya makin kencang. Nah, jika foreign masih belum tertarik untuk spekulasi buy di PSAB, maka 260 ini akan menjadi resist kuatnya. Jika berhasil breakout, potensi ke 280, di resist berikutnya potensi ke 300. Namun kita tetap harus tahu karakter dari PSAB bahwa kalau sudah menguat tinggi biasanya loyo. Maka pantau-pantau lagi saja di dekat 220-an. Ya, 220. Pantau 220 sampai 210. Spekulasi buy di sini, jual di sini. Strateginya seperti itu dengan emiten sideways seperti PSAB. Beli di support, jual di resist. Lakukan seperti itu setiap hari, maka kemungkinan akan bisa profit maksimal di PSAB. Setelah breakdown support di level 300, saat ini akan sideways di bawah terlebih dahulu PSAB sebelum nanti memang PSAB akan kembali menguat. Itu ya, sobat trader ada yang minta PSAB tadi. Mintanya apa? Coba kita lihat. Udah masuk di 232, kira-kira kuat sampai berapa Om? Balik lagi 300. Wah, kalau balik lagi 300
susah ya. Kalau balik lagi 300 namanya masih susah. Kita realistis saja di PSAB. Kita sudah cukup tahu karakternya. Nih, historicalnya sudah cukup jelas. Menguat, koreksi, menguat, koreksi, menguat. Ini dalam kondisi strong uptrend. Sedangkan saat ini EMA 20 sudah dead cross EMA 50. Patah tren. Dalam kondisi patah tren seperti ini, kita manfaatkan trading jangka pendek saja, manfaatkan sideways-nya untuk bisa profit. Kalaupun kita sudah take profit di atas ini dan lanjut naik, atur area entry lagi, ya, atur area entry lagi, meskipun juga rawan false breakout. Meskipun nanti di bawah lanjut naik, kita coba cari emiten lain yang dekat support. Pasti akan ada emiten dari 900-an emiten di bursa saham kita, pasti akan ada emiten yang berada di support. Jangan khawatir tidak beli satu emiten pun di suatu hari, ya pasti akan ada, pasti akan kita temukan. Kita akan coba bantu cari mana emiten yang dekat support. Ini sebelumnya PSAB ketika breakdown dari EMA 20 ini tertahan di EMA 20 cukup lama. Ini berarti masih uptrend. Nah, kondisi saat ini sudah cukup parah koreksinya. Namun juga tidak menutup kemungkinan ke 300. Nah, ketika ke 300 syarat-syaratnya adalah ini, asingnya harus ikutan. Karena kalau asing ikutan di sini naiknya bisa kencang PSAB. Silahkan dipantau. Kalau sobat trader ada punya dari harga bawah mau take profit, ya diatur saja area take profitnya. Candle shooting star pada perdagangan 3 Januari pertanda pembalikan arah. Pertanda bisa jadi menguat. Kemudian PTRO. Petrosi baru stock split. Pada perdagangan hari ini 3 Januari 2025. Selamat kalau sobat trader ada yang punya dari harga bawah, ya. Ada sobat trader punya dari harga bawah. Sekarang sudah makin punya banyak lotnya setelah stock split, ya. Stock split 1/10. Pada perdagangan 3 Januari 2025 ada distribusi oleh PD LG HP. Asing kembali akumulasi pada perdagangan ini namun kecil. Ini asing sudah distribusi cukup banyak. 2 hari terakhir asing ada masuk namun kecil. Pada perdagangan 3 Januari hanya masuk 608 juta. Kondisi saat ini PTRO sudah mencapai all time high-nya di level harga 2.980. Namun RSI stokastik yang menjadi mengkhawatirkan. RSI stokastiknya justru mengarah ke bawah. Pertanda bearish divergence yang tampak jelas di PTRO. Nih. Padahal pada perdagangan hari ini menguat, namun ini tetap mengarah ke bawah. Ini sebenarnya cukup aneh di Petrosi ini. Kita lihat, kita berbesar. Nih. Ini sebenarnya kan ada penguatan, namun ini tetap mengarah ke bawah. Kalau memang penguatannya pertanda baik, bukankah seharusnya ini mengarah ke atas indikatornya? Ya, kita baca secara indikatornya seperti itu. Sehingga rawan untuk PTRO ini terkoreksi. Maka sobat trader yang punya dari harga bawah silahkan diatur area take profitnya. Kalau sobat trader belum spekulasi buy, ini sangat rawan untuk terbawa terkoreksi. Pantau-pantau lagi saja di dekat EMA 20, ya. Dengan karakter PTRO yang sudah sangat uptrend, maka jika dibawa turun ke EMA 20-nya di level harga 2.600-an. 2.600 di EMA 20. Jika ada koreksi ke arah sini, silahkan untuk pantau-pantau beli. Dengan kondisi RSI stokastik cenderung mengarah ke bawah ini, yang kita harapkan adalah ada koreksi. Ini makin overshot.
Nah, saat sudah sangat oversold, nanti kita beli PTRO di range 2600-an. Dengan pergerakannya yang cukup volatil, maka dengan kita beli di 2600-an, ini menjadi harga diskon dari PTRO. Mengingat juga sudah sangat strong uptrend. Kalaupun bearish divergence-nya terrealisasi, semoga hanya sampai ke 2600 saja kemudian menguat. Seperti PANI. PANI juga ada bearish divergence, hanya terkoreksi sedikit saja kemudian menguat. PTRO kemungkinan akan seperti itu. Maka jika mau sabar untuk beli di harga bawah sebenarnya lebih bijak daripada tetap memaksakan beli di atas, nanti di bawah turun average down, di bawah turun average down, di bawah turun average down. Kalau modalnya banyak silahkan, kalau modalnya terbatas pantau-pantau saja di dekat-dekat sini. Ya, RSI-nya sampai oversold, kita sabar saja. Masih ada emiten yang lain yang menarik. Tadi request-nya apa nih? PTRO. Ada yang request PTRO. Ya, Pak Haji nih dari agresiasi tadi ya, minta ya. Ya, PTRO intinya seperti itu ya, Pak Haji. Analisanya adalah kalau dapat di harga 2600-an sebenarnya menarik. Tadi ada Pak Naswa juga yang nanya. Kemudian SMGA. Sumber mineral global abadi pada bagian hari ini tak disangka menguat cukup tinggi. Sempat menguat ke 76, closing di 70. Namun secara fundamentologi ada small distribusi. Crossingan CCCP XL masuk 1,6, jualan 1,8. RO masuk, ya. Tidak ada akumulasi cukup berarti ya. Biasa-biasa saja. Ada yang masuk, ada yang keluar. Saat ini tertahan di MA 50. Pada perdagangan hari ini asing ada masuk cukup besar 1 miliar. Namun dengan karakter SMGA yang terkadang juga cukup ranging dan likuiditas yang cukup besar, pergerakannya tidak bisa kencang. Supportnya saat ini ada di 66. Atau pas di MA 20 di 64. Kalau ada sobat yang sudah punya dari ke bawah atau coba spekulasi buy SMGA tadi saat ada keramaian, maka silahkan diatur area take profitnya jika belum mampu bertahan di atas 66. 66 jadi support. Dan kalau ada sobat yang ingin spekulasi buy, jika mampu bertahan di atas 64, 66, silahkan untuk spekulasi buy. Setelah mencetak all time low, di sini ada penguatan dari SMGA. Kondisi saat ini sudah overbought dan tertahan di EMA 50. Tertahan di EMA 50, resisten 77. Dengan kondisi SMGA yang di harga 70, kemungkinan masih akan ada kenaikan. Namun jika ada koreksi, akan lebih baik untuk sobat trader spekulasi buy. Kita lihat fundamentologi dari tanggal 20 Desember. Ada akumulasi oleh CC. Ya, CC secara fundamentologi dari tanggal 20 ada akumulasi 1,3 miliar. Yang keluar YUPORO. Kalau dari sini sebenarnya masih menarik. Namun tetap dianalisa ulang kalau sobat trader ingin spekulasi buy di SMGA. Kalau emang yakin SMGA masih akan menguat, ya dipersilahkan. Kita coba tambahkan analisa dengan akumulasi distribusi. Indikator akumulasi distribusi ya jelas mengarah ke atas.
Indikator-indikator menunjukkan tren positif, namun tetap sobat trader juga harus tahu karakter dari SMGA ya. Karakter dari SMGA, kita lihat historicalnya nih. Ini jika menguat cukup tinggi di sini, akan ada penguatan lanjutan namanya. Kalau melihat volume sebenarnya memang masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Silahkan diatur saja area entry-nya untuk SMGA. Kemudian WiFi terakhir. Tampaknya terakhir. Solusi sinergi digital. Sideways di atas, rawan distribusi sebenarnya. Saat ini solusi sinergi digital, MA20-nya sudah hampir dead cross dengan MA50. Ya, sudah hampir dead cross dengan MA50. Ini 1-2 candle merah lagi, maka ini dead cross, pertanda pembalikan arah dari WiFi. Pada perdagangan 3 Januari ada akumulasi besar oleh XA 2,7 miliar. Menarik tampaknya. Untuk WiFi ya, menarik. Koreksi dengan akumulasi. Kita lihat dari tanggal 16 CC DRLG. Masih ada barang cukup banyak. Masih menarik sebenarnya secara bentarmologi untuk WiFi solusi sinergi digital. Mari kita lihat dengan indikator yang lain. Ya, ini ya. Ada pola bearish divergence juga dengan RSI stokastiknya. Sudah dari lama sebenarnya ini. Sudah dari sini ada pola bearish divergence. Sehingga sebenarnya beberapa waktu sebelumnya kita skip untuk masukkan trading plan. Namun karena ada ekor panjang di sini, kemudian kita masukkan trading plan. Ternyata setelah ekor panjang di sini bawa turun lagi. Ini sudah ada pola bearish divergence. Harganya menguat, oscillatornya turun. Ada lagi bearish divergence-nya. Di sini. Harganya turun, oscillatornya menguat. Secara bentarmologi masih menarik sebenarnya. Namun karena emiten ini juga crossingan, sehingga bisa jadi secara bentarmologinya ini juga crossingan. Meskipun mereka akumulasi, punya barang di atas, tetap untung. Yang dikhawatirkan seperti itu. Ya, kita gunakan indikator yang lain. Dengan indikator yang lain ada pola bearish divergence. Maka kalau sobat trader ada yang ingin spekulasi buy, tunggu saja jika WiFi mampu bertahan di atas 390. Spekulasi buy di dekat-dekat sini, manfaatkan penurunan untuk jualan. Kalau yang sudah masuk dan dalam kondisi floating loss, selama bertahan di atas 390 silahkan di hold. Kalau breakdown dari 390, segera batasi risiko, amankan modal karena akan menuju ke support berikutnya di 370-an. Ya. Apalagi kondisinya saat ini MA20-nya akan dead cross dengan MA50, hanya tinggal menunggu waktu saja. Ini menguat, belum mampu menembus MA20, kemudian koreksi. Besar potensi untuk koreksi daripada potensi untuk menguat. Secara teknikal dengan melihat indikator stokastik RSI dan price action-nya. Namun secara bentarmologinya potensi masih akan menguat. Kecuali kita lihat bentarmologi juga dari sini. Dari sini tanggal 14 Oktober. Ya, kalau dari tanggal 14 Oktober, ini ada normal akumulasi oleh CC. Ya, memang CC yang punya cukup banyak. CC. Silahkan dianalisa ulang untuk
Wifi, solusi sinergi digital. Sementara ini analisa dari Joy Trader kurang lebih seperti itu. Jika memang kurang memuaskan, ya kalau indikatornya berkata seperti itu, ya mau bagaimana lagi? Kita hanya membaca indikatornya. Meskipun asing juga ada jualan terus-menerus, namun pada perdagangan 3 Januari asing ada jualan 3,5 miliar. Koreksi dengan volume besar. Itu kurang lebih analisa untuk Wifi, solusi sinergi digital. Mari kita lihat chat lagi apakah ada yang minta. Ya, sudah tidak ada. Terakhir Wifi. Wifi BTRO. Ya, saya sudah. Itu beberapa analisa weekly review dan request dari Sobat Trader. Semoga tercerahkan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.